Shalom, Shalom. Halo, puji Tuhan pemirsa The Safe Halo. Ministry dimanapun berada. Kita sangat senang dan bersuka cita bisa bertemu kembali untuk mendalami Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para panelis sudah hadir, kita akan mulai dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Bapak Adri. Baiklah kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada jam yang diberkati ini Tuhan. Kami masih ada napas hidup dan diberikan kesempatan untuk mengabarkan beberapa kabar baik yang Allah inginkan bagi kami semua. Berikanlah kami Roh Kudus ya Bapa, sehingga firman yang akan kami jabarkan ini sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini sangat menarik mengenai hidup untuk memuji. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apa yang akan kita diskusikan selama 1 minggu ini. baik, terima kasih Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Kita bertemu kembali dan kita diajak di dalam pelajaran 1 minggu ini agar kita selalu bersuka cita dengan judul hidup untuk memuji. Kita coba cermati sama-sama ayat hafalan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi saudara sekalian, jika kita cermati ayat yang sangat singkat ini sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya terus-menerus, selalu, ya, selalu di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Jadi bisakah kita bersukacita tidak di dalam Tuhan? Bisa saja ada orang bersukacita tapi tidak di dalam Tuhan. Ya, ketika seseorang misalnya berhasil mengalahkan orang lain dan dia puas orang lain dikalahkan, bisa saja itu dia bersukacita, tetapi itu bukan bersukacita di dalam Tuhan. Lalu ketika dikatakan bersukacita selalu di dalam Tuhan, ukurannya juga adalah ukuran sukacita di dalam Tuhan. Ya, bukan ukuran sukacita menurut ukuran dunia. Kadangkala menurut kita bahwa orang itu katakanlah mungkin menurut ukuran kita sepertinya tidak ada alasan untuk bersukacita. Misalnya kalau ukuran yang umum, kalau alasan orang bersukacita punya uang, anak-anak berhasil, sekolah tinggi, bisnis lancar, punya jabatan tinggi, mungkin itu ukuran dunia. Ya, lalu ada orang yang sekolahnya tidak tinggi, anak-anak juga biasa, tidak ada bisnisnya, tapi kenapa orang itu, dalam bahasa orang Jawa bilang adem ayem, ya, tenang-tenang saja, ya, bisa saja itu adalah ukuran yang berbeda dari ukuran dunia. Lalu pelajaran lain lagi mengatakan dalam pelajaran ini nanti, ketika hidup kita memang lancar-lancar saja, baik-baik saja, lalu ayat ini Saudari Beatrice gampang kita maknai untuk bersukacita. Tapi bagaimana ketika hidup semua kelihatan sulit, ketika hidup kita dalam keadaan buruk, ya, ketika hidup kita dalam keadaan persoalan yang sepertinya bertubi-tubi datang terus, mudahkah mengatakan bersukacita? Maka dalam 1 minggu ini para pemirsa The Safe Ministry, nanti para panelis akan menjelaskan kepada kita apa yang disampaikan di dalam pelajaran ini. Bagaimana kita agar hidup kita penuh dengan puji-pujian, bukan penuh dengan keluhan, bukan penuh dengan ketakutan, penuh dengan komplain, ya, penuh dengan menyalahkan, tapi bagaimana agar selalu bersukacita, bersyukur. Diperlukan apa? Diperlukan iman yang khusus, ya, iman yang khusus tetap bersukacita, apakah kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedang sulit, tapi bersukacita dalam Tuhan itu memerlukan iman yang juga perlu dinyatakan dalam tindakan kita. Demikian, Saudara Beatrice, untuk bagi kita dalam 1 minggu ini. Baik, Pak Tobing, kita akan beralih ke Pak Adri. Boleh dijelaskan, Pak, mengenai apa ini tentang kerangka pujian? Baiklah, Shalom. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh sahabat saya, hamba Tuhan, Bapak Elvin Tobing. Saya pun sering memiliki banyak pengalaman-pengalaman yang sangat berat, ya. Tetapi puji Tuhan saya tertarik untuk bisa menguraikannya. Yang pertama dari buku Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Itulah sebabnya ada pengalaman dari Fyodor Dostoyevsky, dikatakan bahwa percayalah sampai akhir. Karena dia memiliki satu pengharapan bahwa dengan kita memuji Allah, dalam kesepian, maka kita akan memperoleh satu pemikiran bahwa setialah kepada Allah. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Di dalam poin pertama Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7, jika kita ingin selalu bersukacita, ya dikatakan jika kita ingin selalu bersukacita, itu pasti berarti bahwa kita harus bersukacita bahkan ketika keadaan tampaknya tidak memberikan alasan apapun untuk bersukacita. Yang kedua, jika kita ingin selalu bersukacita, itu juga berarti bahwa kita harus belajar untuk bersukacita pada saat kita tidak menyukainya. Dan poin yang ketiga dikatakan bahwa bersukacita dan pujian adalah tindakan iman. Itulah sebabnya pelajaran pertanyaan dari Beatrice tadi menggambarkan kepada saya dan kita semua para pemirsa bahwa ada dua masalah kehidupan kita. Masalah temporary atau masalah menghadapi kehidupan pencobaan di dunia ini. Namun ada alasan yang luar biasa dalam buku Filipi 4 ayat 4 sampai 7 bahwa ada satu kebenaran tentang Allah, bahwa Allah akan memelihara dan memberikan jalan keluar bagi kita dengan catatan bahwa iman seperti itulah yang mulai membentuk pikiran, perasaan, dan keadaan kita. Ini Beatrice yang bisa kita coba rekomendasikan berdasarkan konsep dari Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Baik Pak Adri, ada pertanyaan nih untuk kehidupan kita. Kadang tentunya kita sering mengalami kesulitan, tapi apa sih yang dapat kita lakukan supaya kita tetap memuji Tuhan dalam kesulitan kita? Terima kasih Beatrice, satu pertanyaan yang baik. Memang kita ini berbeda cara pandangnya. Jadi kalau hamba Tuhan Pak Elvin Tobing, hamba Tuhan Pak Fajar, dan saya, karena kita sudah masuk di ranah iman, kita percaya kepada Allah yang hidup, kita percaya kepada kuasa Allah yang luar biasa, sehingga dalam pandangan ini maka kita harus maju terus. Jadi kita harus maju terus, berusaha berdoa, dan tentunya di dalam pemandangan Allah ini, saya dan saudara kadang-kadang ya bisa merasakan bagaimana kehidupan kita dan pengalaman setiap hari. Jadi pandangan saya adalah mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan itu hanya menjadi solusi bagi saya dan saudara, para pemirsa, bila mana kita menghadapi apa yang kita sebut dengan kebalikan dari sukacita dan sebagainya. Itu Beatrice yang menjadi resep bagi para pemirsa dan kita semua untuk tetap memandang kepada Allah sebagai kerangka pujian. Shalom Beatrice. Baik Pak Adri, kita beralih ke Pak Fajar nih, mengenai berdoa di tembok. Apakah bisa diuraikan Pak mengenai ini? Pemirsa The Safe Ministry ya. Kalau kita lihat dari konteks judul berdoa di tembok ini berkaitan sekali dengan pengalaman bangsa Israel pada waktu mereka akan memasuki tanah Kanaan. Dan tentunya kita masih ingat bagaimana Joshua memimpin bangsa Israel ini untuk mencoba memasuki daerah Kanaan. Dan mau tidak mau mereka harus melewati yang namanya tembok Jericho ini. Dan kita tahu bahwa tembok Jericho ini sangat kuat sekali. Secara kasat mata sangat mustahil bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang Jericho dengan tembok yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sangat kokoh tentunya. Tapi ada satu yang mereka lakukan, yaitu mereka harus mengelilingi dengan berdiam diri selama 6 hari ya. Dengan tanpa ada suara, mereka mengelilingi tembok ini 6 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Dan akhir dari pengelilingan mereka bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi? Secara tidak diduga, ada satu suara yang sangat bergemuruh. Tembok-tembok itu rubuh dan runtuh dan mereka menyerang, mengalahkan bangsa Jericho. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali ya.
berdoa di dalam tembok. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, kita tahu pada waktu kehidupan kita ya, seakan-akan mungkin barangkali Tuhan membawa kita ke dalam tembok Yeriko. Kita tidak tahu kemana kita akan bisa mengalahkan atau tidak gitu ya. Apakah bisa rubuh atau tidak persoalan yang di depan mata kita itu. Tapi ada satu pelajaran yang bagus sekali. Kita mencoba untuk berdiam diri. Kita tahu bahwa bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mengalahkan tembok itu. Oleh karena itu kita butuh kekuatan dari luar, yaitu kuasa Tuhan. Dari kuasa Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan? Pada waktu kita berdiam diri, kita memuji Tuhan. Kemudian di akhir perjalanan, di akhir ujung, kita mencoba untuk memuji dan bersorak-sorai oleh karena Tuhan yang akan mengalahkan ini semuanya. Dan apa yang terjadi? Ada satu kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Artinya bahwa akan ada satu penyelesaian satu masalah dalam kehidupan kita. Tentunya dengan bersorak-sorai, memuji kepada Tuhan, kita akan dimampukan bahwa kita membutuhkan satu pertolongan daripada Tuhan. Ada satu ayat yang sangat menarik, kita coba baca dalam Mazmur 66 ya, ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Dan tentunya dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk tetap memuji kepada Tuhan apapun kondisi, problema yang kita hadapi, tetap pujilah kepada Tuhan. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Kami memiliki pertanyaan nih Pak, apa sih yang dapat Iya. kita peroleh atau dapatkan nih kalau kita tetap bersuka cita dan memuji Tuhan? Wow, ini luar biasa ya. Jadi ini seperti seakan-akan reward daripada Tuhan. Apa sih yang kita akan peroleh pada waktu kita sudah kita tetap bersuka cita dan memuji Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel ya. Ada satu kemenangan, ada satu penyelesaian masalah ya, bahwa Tuhan yang bekerja di balik segala sesuatu. Jadi yang dijanjikan adalah satu kemenangan yang diberikan kepada kita, penyelesaian masalah dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi satu pegangan bagi kita ya, bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Patut bagi kita, yang pertama berdiam diri, kemudian yang kedua berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu, dan kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, sekarang kita ke Pak Tobing. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan mengenai kehidupan pujian. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, memuji-muji Allah itu adalah sesuatu yang memang harus kita biasakan. Jadi memuji itu bukan sekedar seperti dikatakan di sebuah ibadah memberikan kesaksian, oh saya memuji Tuhan, atau dalam doa seperti doa hafalan atau doa yang sudah sangat biasa, ya terpuji namamu Tuhan, bukan seperti sebuah hafalan, tetapi memang ini harus menjadi kebiasaan, ya menjadi kebiasaan, ya. Jadi dalam semua kehidupan, di dalam pikiran kita harus selalu mengatakan kepada Tuhan, terpujilah Tuhan, ya terpujilah Tuhan. Bahkan ketika misalnya kita kehilangan barang, mungkin kita ingin marah, ingin mengutuki, ingin mencari siapa sih yang mencuri, tapi harus dibiasakan, terpujilah Tuhan. Kalau kita coba seandainya cermati sempat ya, kalau kita punya waktu di rumah kita masing-masing, kita baca berulang kali Mazmur 145 itu. Mazmur Daud khusus di dalam satu perikop ini mengatakan bahwa bagaimana kita diajak untuk memuji Tuhan. Alasannya apa? Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan. Apa? Kemurahan Tuhan apa sih yang kita harus jadikan alasan? Banyak sekali. Ya, banyak sekali bagaimana Tuhan itu adil, bagaimana Tuhan itu setia kepada kita. Dan bahkan di ayat 18, ya di ayat 18 mungkin pemirsa boleh kita kutip ya, Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kalau begitu, apa yang ditunggu ya? Apa yang ditunggu Allah sebenarnya? Ya, agar kehidupan kita ini penuh pujian, yang ditunggu adalah
Dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Persoalannya adalah apakah kita mau berseru mengadukan kehidupan kita, menyerukan rasa sukacita, apakah ketika kita sedang beruntung atau kita sedang tidak beruntung? Apakah kita sedang mendapat hadiah maupun sedang tidak mendapat hadiah? Apakah kita sedang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan maupun ketika yang kita inginkan kita tidak dapatkan? Apakah kita mau berseru kepadanya? Kadang-kadang ada juga orang yang hanya ketika susah baru datang mengadu kepada Tuhan. Lalu ketika mendapat hal yang menyenangkan tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, ada juga kita. Saya bisa saja kadang-kala seperti itu. Nah, sekarang bagaimana agar hidup kita ini penuh dengan puji-pujian? Dikatakan ada seorang penulis yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Dalam bukunya dikatakan ada tiga hal yang penting agar kita dapat membantu mengembangkan pujian di dalam hidup kita. Pertama, pujian dilakukan saat kita melihat sekeliling kita. Apa maksudnya? Ketika kita melihat hidup sekitar kita, kita akan mengatakan, ya Tuhan, Engkau maha baik kepada kami semua. Ya, Engkau maha baik. Bukan berarti kita diminta membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi ketika kita melihat sekeliling kita ciptaan Tuhan yang lain, bahwa kita punya panggilan untuk mengasihi sesama, bahwa kita dipanggil untuk memelihara ciptaan Allah, bahwa kita juga diberi kesempatan untuk melihat keindahan ciptaan Allah, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan dan alam ini. Lalu kedua, pujian dilakukan saat kita mengingat apa yang telah kita lihat. Setelah kita lihat, kita harus mengingat kembali mengapa kita harus memuji. Oh, kalau kita kembali kepada latar belakang kita, masa lalu kita, ya, kita bisa seperti sekarang, kita bisa masih menikmati kehidupan, kita bisa masih menghirup udara, walaupun mungkin ada saja kita yang mendengar ini sekarang sedang terbaring di rumah sakit, sedang terbaring di rumah karena kurang sehat, atau mungkin sedang bersedih, ada keluarga yang sedang berduka, atau mungkin kesusahan yang lain. Tapi kalau kita ingat, ya, bagaimana Tuhan mengizinkan kita hidup sekarang ini, itu pun semuanya adalah alasan bagi kita agar kehidupan kita itu kita gunakan untuk memuji Tuhan. Yang ketiga, pujian dipraktekkan saat kita membicarakannya. Jadi pujian itu bukanlah hanya sesuatu yang kita lakukan di kepala kita saja, tetapi itu harus keluar dari mulut kita, menjadi kesaksian bagi semua orang, menjadi suatu kabar baik bagi semua orang, tetapi yang memang keluar berdasarkan pengalaman kita menikmati kehidupan bersukacita bersama Allah. Saudara-saudara sekalian, bagi yang sedang sakit, bagi yang sedang kesulitan di dalam mendidik anak-anak, bagi yang kesulitan mungkin hubungan suami dengan istri, dengan anak-anak, dalam keadaan kesulitan keuangan, kesulitan pendidikan, kesulitan mungkin di dalam membangun hubungan bagi orang-orang muda, kesulitan di dalam karir. Coba mari kita resapi. Itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan. Ya, Tuhan sedang menunggu kita. Di ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat dengan orang yang berseru di dalam kesetiaan. Ya, yang ditunggu bukan hanya berseru, tetapi apakah kita setia kepada Tuhan. Ya, di dalam kesetiaan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka keadilannya, kebesarannya, kemegahannya itu akan diberikan nyata kepada kita, walaupun ukurannya bukan ukuran kita. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Kita memiliki pertanyaan nih, Pak. Apakah ada kiat yang dapat kita gunakan supaya kehidupan kita ini penuh dengan pujian kepada Allah? Baik. Bagaimana kiatnya agar hidup kita ini penuh dengan pujian Allah? Mari kita peka melihat sekitar kita, melihat ada saudara-saudara kita yang mungkin lebih baik hidupnya dari kita, yang mungkin hidupnya tidak lebih baik dari kita, dalam tanda petik menurut ukuran kacamata dunia. Itu adalah alasan bagi kita untuk bersuka cita. Ketika kita melihat, ya Tuhan, Engkau ternyata sudah mengatur ini semua. Ada orang yang memiliki berkat yang lebih banyak, ada berkat yang lebih sedikit. Semua itu Engkau atur. Lalu apalagi kiatnya yang di dalam pelajaran kita, coba kita ingat-ingat siapa kita dulu, siapa kita saat ini. Lalu kita ingat-ingat bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita
tidak punya kuasa apapun sebenarnya untuk hidup kita nih, ya. Tetapi itu semua hanya berkat kemurahan Tuhan. Kuasa yang kita miliki ini, Saudari Beatrice, hanya satu, kuasa memilih. Kuasa memilih, kuasa untuk mengatur supaya hidup kita mau bagaimana, masa depan kita bagaimana, kita tidak punya kuasa. Tuhan yang mengambil keputusan bagi kita atas pilihan-pilihan kita. Jadi mari kita pemirsa The Safe Ministry, ayo kita penuhi hidup kita ini dengan puji-pujian. Kalau mau mengeluh, kalau mau komplain, banyak hal yang mau kita komplainkan. Ya, banyak hal. Tetapi ketika kita membiasakan hidup dengan komplain, bukan dengan pujian, hidup kita ini serasa semakin susah setiap hari. Karena apa? Setan akan membantu kita untuk menemukan hal yang perlu kita keluhkan kepada Allah. Tetapi kalau kita melatih hidup kita untuk menemukan hal-hal yang kita syukuri, bersuka cita di dalam segala hal misalnya, kita akan menemukan apapun bisa menjadi hal yang kita syukuri bagi Allah. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing, kita kembali lagi ke Pak Adri Kaunang. Kita minta Pak Adri Kaunang untuk bisa menguraikan mengenai saksi yang meyakinkan. Baiklah, shalom sahabat-sahabat para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya coba menghubungkan antara buku Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34 dengan buku Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya melihat dari sisi motivator bahwa Paulus dan Silas ini adalah orang-orang yang memiliki apa yang saya sebut tadi, motivator-motivator ulung. Itulah sebabnya saya ingin memberikan beberapa poin sehubungan dengan buku Kisah yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah pengalaman Paulus dan Silas. Walaupun disiksa dan terbelenggu dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang gelap, tetapi di tempat itu Paulus dan Silas bernyanyi dan berdoa, memuji Tuhan, dan para tahanan lain duduk mendengarkannya. Artinya bahwa masalah yang kita sudah lihat yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dari Paulus dan Silas. Tetapi balik lagi ke pelajaran sebelumnya bahwa iman dan kacamata mereka selalu tertuju kepada Allah dalam bentuk pujian dan doa. Yang kedua, sewaktu gempa bumi terjadi dan penjara terkena dampaknya, dan para penghuni, dikatakan di sini, dan para penghuni dari penjara itu kelihatannya memiliki kondisi-kondisi yang tidak baik, tetapi dikatakan di sini, mereka tidak melarikan diri. Membuat sipir penjara gemetar dan tersungkur dalam Paulus dan Silas. Berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini adalah campur tangan Allah terhadap cara berpikir dari Paulus dan Silas. Mengapa? Karena mereka memiliki fondasi yang kuat. Tadi beberapa panelis termasuk hamba Tuhan Pak Elvin Tobing dan Pak Fajar menekankan bahwa ada beberapa kriteria resep yang luar biasa sehingga terbukti lingkungan yang ada pada saat itu melihat kepada sosok mereka ini dan selalu memberitahukan apa rahasia. Poin yang berikut, pujian kita dapat mengubah orang di sekitar kita. Keluhan tidak dapat mengubah kehidupan siapapun. Kata keluhan ini artinya, iya, saya tidak mampu dan menyalahkan diri sendiri, orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya tidak berbicara menyalahkan Tuhan, tetapi dalam kondisi yang sangat parah, tetapi banyak orang juga yang dengan mempelajari ya konsep atau motivator dari Paulus dan Silas ini, maka mereka bisa mengobati keluhan yang saya sebut tadi. Dan berikut, penderitaan Paulus dan Silas membawa sukacita kepada orang di sekelilingnya dan membawa berkat bagi orang lain karena tetap memuji Allah. Para pemirsa dimanapun saudara berada, inilah beberapa pelajaran yang menarik dan diharapkan di dalam kontekstual pelajaran kita ini bahwa jika mereka membaca ini dan merenungkan di dalam buku Filipi 1 ayat 29 sampai 30, maka bagaimanapun penderitaan Paulus telah membawa sukacita bagi mereka, itu pasti akan membawa sebuah lagu ke dalam hati mereka dan tantangan baru untuk tetap setia, tidak peduli berapapun harganya. Inilah Beatrice beberapa tips sukses
sebagai motivator yang ulung saya sebut tadi, Paulus dan Silas sudah menggambarkan dan sudah dikupas di dalam buku Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34 dan Filipi 1 ayat 29 sampai 30 bahwa pujian dalam bentuk nyanyi dan doa adalah aset terbesar, adalah cara pandang terbesar bagi umat-umat yang ingin melihat dan berharap sesungguhnya kepada tangan dan kuasa Allah. Dan ternyata terbukti. Shalom, Beatrice. Ya. Baik, Pak Adri. Pemirsa The Safe Ministry punya pertanyaan nih, Pak. Apa sih pengaruh positif atau dampak positif bagi orang lain jika kita terus memuji Tuhan? Ya, memang kita tidak berlandaskan kepada referensi buku-buku yang lain. Di dalam firman Allah atau di dalam Alkitab memang banyak kata-kata yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan dari Beatrice tadi. Contohnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Atau dalam bahasa Manila, mens sano et corporis sano. Jadi memang kalau kita melihat kepada Allah, maka problemnya nomor 2. Kalau kita melihat kepada problem, maka solusi tidak akan ada. Itulah sebabnya Rasul Paulus dan Silas melihat kepada Allah, maka solusinya ada. Shalom para pemirsa, marilah kita melihat kepada Allah dan tentunya masalah akan terselesaikan. Saya ulangi lagi, kalau kita melihat kepada problem atau masalah, maka tidak ada solusi. Inilah yang bisa menjawab pertanyaan dari adik Beatrice yang luar biasa. Sekali lagi, mari kita melihat kepada Allah nomor 1, maka masalah-masalah lainnya akan terselesaikan. Termasuk beberapa tips sukses ya yang sudah dipamerkan oleh Rasul Paulus dan Silas adalah berdoa, bernyanyi, memuji nama Allah. Itu adalah solusi yang luar biasa. Shalom Beatrice, Tuhan berkati. Baik, Pak Adri, kita beralih ke Pak Fajar. Kita minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan mengenai senjata yang menaklukkan, Pak. Iya, terima kasih Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, ini kita senang sekali ya dengan pelajaran sekolah sahabat ini. Kita memperoleh satu rahasia sebetulnya. Senjata yang sangat ampuh, senjata yang bisa kita andalkan. Senjata yang bisa menaklukkan segala sesuatu. Apa itu? Rupanya setelah kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30, barangkali pemirsa The Safe Ministry bisa membaca kisah ini. Sebetulnya Raja Yosafat itu adalah Raja Yehuda. Dia menghadapi kesulitan yang sangat besar. Karena apa? Dia memperoleh satu ancaman dari bangsa Moab dan Amos. Mereka datang berbondong-bondong ingin menyerang bangsa Yehuda. Raja Yosafat mengetahui bahwa ini masalah besar. Bisa punah bangsa Yehuda ini ya dibasmi oleh mereka. Tetapi apa yang dilakukan? Inilah beberapa rahasia yang perlu pemirsa The Safe Ministry ketahui ya. Pada waktu kita menghadapi masalah, problema yang sangat besar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Raja Yosafat ini, dia mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi yang pertama adalah mencari Tuhan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dia mengambil keputusan mengajak seluruh rakyatnya berpuasa. Wah, ini luar biasa sekali. Mengajak rakyatnya untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia menghimpun seluruh anggota jemaat maupun seluruh rakyatnya berseru kepada Tuhan. Artinya berbicara, mengungkapkan problema, menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah Allah yang kami sembah, Tuhan yang sangat luar biasa. Kami menghadapi satu masalah bahwa bangsa Yehuda itu akan diserang oleh bangsa Amos dan Moab. Tunjukkan kuasa-Mu. Mari kita coba baca salah satu ayat dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-1 sampai 30. Saya akan mengambil ada satu ayat yang mulai ayat yang ketiga ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi berpuasa ya. Kemudian Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi seluruh jemaat mencari Tuhan.
Ayat yang kelima, lalu Yehosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukanlah Engkau Allah di dalam surga. Bukanlah Engkau memerintah atas segenap kerajaan surga. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu, dan untuk selama-lamanya. Saya hanya kutip beberapa, silakan nanti pemirsa The Safe Ministry bisa membaca. Ini merupakan satu senjata yang sangat ampuh yang bisa menaklukkan kesulitan dalam kehidupan kita ya. Jadi yang pertama, kita mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, kita berpuasa. Ketiga, kita berseru mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kemudian kita memuji kepada Tuhan. Kita membawa anak-anak dan istri berdoa bersama-sama, meminta pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka Tuhan akan bertindak dan bekerja di balik segala sesuatu. Kita lihat bangsa Amon dan Moab itu pada waktu mereka ada di Gunung Seir, mereka saling bunuh. Dan Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. Dan kita sebagai umat Dia, kita hanya bisa berdiri menyaksikan dan memuji Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, untuk aplikasi dalam kehidupan kita Pak, apa sih yang dapat kita lakukan dan menjadi pekabaran bagi orang lain sewaktu kita dalam kesulitan Pak? Wow, terima kasih Beatrice. Apa sih yang harus kita lakukan dan menjadi satu pekabaran yang sangat penting pada waktu kita menghadapi dalam kesulitan? Barangkali ini mungkin pertanyaan dari Ibu Vivi Posumah yang ada di Manado, Bapak Wamington Raja Guguk, maupun mungkin pertanyaan dari Global Mission yang ada di Sumatera. Tidak mudah bagi kita ya, kita menghadapi kesulitan, kita tetap memuji kepada Tuhan. Namun kita diajar bahwa apapun masalah, apapun problema, mungkin perkara yang sangat besar, yang sangat sulit kita bisa pecahkan. Peran kita hanyalah untuk memuji kepada Tuhan. Peran kita ya, peran kita. Disitulah di mana iman kita itu akan bertindak dan bekerja di balik segala sesuatu. Kita menyadari bahwa bukan kekuatan kita. Kita bisa menyelesaikan satu masalah. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu. Nah, yang patut kita lakukan hanya untuk memuji. Oleh karena itu, judul pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah hidup untuk memuji ya. Bagaimana kita bisa memuji kepada Tuhan pada waktu kesulitan-kesulitan itu menghantam dalam kehidupan kita. Dan pelajaran ini sangat meneguhkan bagi kita, peran kita hanya untuk memuji kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Dia, mengungkapkan, berbicara ya, berseru dan berbicara kepada Tuhan. Demikian, Beatrice. Baik, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita minta Bapak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup. Baik, pemirsa The Safe Ministry, yang menjadi renungan bagi kita atau himbauan bagi kita adalah mari kita mendidik hati dan bibir kita. Jadi kalau kita bicara hati, berarti kita bicara perasaan kita. Kalau kita bicara bibir, mari kita membiasakan mengucapkan pujian akan Allah. Karena apa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Apalah penderitaan kita dibandingkan besarnya kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Apalah kesulitan kita dibandingkan pengorbanan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Dan bukan hanya itu, mari kita mendidik jiwa kita supaya menaruh pengharapan dan tinggal dalam terang kita. Ketika kita diminta untuk mendidik jiwa kita, spiritual kita, kerohanian kita, agar kita selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kayu salib Golgota itu adalah sungguh sangat besar untuk kita jadikan alasan untuk memuji Tuhan, untuk menghilangkan keluhan-keluhan kita. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan pujian? Sukacita dan pujian kita itu hanya berakar kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya bisa hidup atau menjadi gaya hidup kalau kita
punya hubungan yang senantiasa terikat kepada Tuhan. Sukacita kita ini bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan kita juga, ya. Karena orang yang bersukacita, yang bergembira, berbahagia akan mendapat kesehatan. Tapi juga rasa sukacita itu memberikan satu energi bagi kita. Ketika kita menghadapi cawan lebur, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, digodok sana, digodok sini, dileburkan dengan berbagai macam kesulitan hidup. Justru itulah yang Tuhan gunakan untuk apa? Untuk mendidik kita agar bersukacita. Dan bukan hanya itu, ketika kita tetap bersukacita di dalam menghadapi cawan lebur yang begitu sulit itu, maka itu akan menjadi energi juga, menjadi pengaruh yang baik juga bagi orang lain di sekitar kita. Ketika kita tetap memuji Tuhan walaupun dalam keadaan sulit, maka orang lain akan mendapatkan pengaruh atau akan mendapatkan dorongan yang kuat juga, bahwa bagaimana kita dilihat, bagaimana kita bisa tetap bersukacita. Saudara sekalian, pemirsa The Safe Ministry, mari jangan kita mengecilkan kuasa Tuhan. Bisa saja memang bagi kita yang sedang berbaring sakit, yang sedang kesulitan ekonomi, yang kesulitan di dalam keluarga, kesulitan dalam hal lain-lainnya. Tapi mari ketika kita berkaca kembali kepada betapa besar kasih Allah kepada kita, itu alasan yang sangat kuat bagi kita pada saat ini langsung untuk memuji Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau adil bagi kami. Mari kita tetap setia di dalam Tuhan, agar Tuhan bisa bertindak, memberikan kita sukacita selalu di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru untuk selalu memuji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Pelajar. Baik, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya, oleh karena Tuhan yang memimpin dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami menyadari begitu banyak problema dalam kehidupan kita. Namun kami selalu diajar untuk tetap berserah semuanya kepada Tuhan, dan ajari kami, mulut kami dan pikiran kami, hati kami, untuk diajar tetap berserah sepenuhnya kepada Engkau saja, untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun problema kehidupan itu selalu ada di sekeliling kami semuanya, namun kami yakin percaya, kami mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu oleh karena iman kami yang melakukan, yang bertindak seperti itu. Bapa, kami yakin percaya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan kasih karunia Tuhan yang akan tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, dan produser kami Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.